Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas ketersediaan waktu dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan untuk menonton tayangan ini. Tayangan ini merupakan bentuk pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT pada bidang pengajaran dalam sertifikasi dosen Smart tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nurdiansyah. Saya merupakan salah satu dosen dari program sarjana jurusan Bisnis Digital di Universitas Dipa Makassar. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh dan sesuai dengan bidang kompetensi saya adalah mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan kode B3042B yang memiliki bobot 2 SKS. Pada semester 4 tahun ajaran 2024-2025, mata kuliah studi kelayakan bisnis ini mengenalkan tentang studi kelayakan bisnis dan faktor-faktor yang menentukan suatu bisnis layak untuk dijalankan atau tidak sama sekali. Juga membahas tentang pasar, permintaan, penawaran, hingga aspek-aspek yang berperan dalam menjalankan suatu bisnis. Pada mata kuliah ini terdapat 5 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu menjalankan konsep dan teori kewirausahaan digital. Yang kedua, mahasiswa mampu mengembangkan ide usaha digital, perencanaan usaha, dan manajemen proyek bisnis digital beserta dengan resikonya. Selanjutnya, mahasiswa mampu membangun tim usaha, desain model bisnis, pengembangan pemasaran digital, serta strategi permodalan dan studi kelayakan bisnis. Berikutnya, mahasiswa mampu menganalisis masalah yang kompleks. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa mampu mengenali kebutuhan bisnis dan merumuskan ide atau gagasan berkualitas terkait aplikasi interaktif, bisnis digital, atau kewirausahaan yang sesuai dengan kemajuan teknologi. Selanjutnya, pada mata kuliah ini terdapat 16 kali pertemuan, di mana 2 diantaranya adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Tiap pertemuan dilaksanakan dengan metode blended learning dengan kombinasi pertemuan tatap muka dan diskusi daring melalui platform yaitu Deep Learning ataukah biasa kita katakan Dipa Virtual Learning Universitas Dipa Makassar, dan grup komunikasi lainnya seperti WhatsApp Group. Pada mata kuliah ini terdapat 2 bentuk metode pengajaran yang tertulis pada RPS mata kuliah ini, yaitu Lecture and Discussion Based Learning. Dan adapun bentuk metode yang saya terapkan untuk mendukung capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah Case Based Learning. Dengan ketiga metode tersebut tidak hanya bertujuan untuk memberikan landasan teori dan mendorong partisipasi aktif mahasiswa, tetapi juga mendukung mahasiswa untuk mengaplikasikan pengetahuan ke dunia nyata. Selanjutnya, saya akan menampilkan video dokumentasi proses pembelajaran mata kuliah studi kelayakan bisnis yang saya bawakan bersama mahasiswa di kelas pada pertemuan ketiga, yang membahas tentang perencanaan ide bisnis dari gagasan kreatif menuju rencana bisnis. Di pertemuan ini, mahasiswa akan belajar tentang memahami pengertian ide usaha digital,
langkah-langkah perencanaan ide bisnis digital, pengembangan konsep dan visi bisnis, hingga komponen rencana bisnis. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa bersama-sama mengikuti perkuliahan seperti yang sudah diatur dan sudah ditentukan waktunya oleh Universitas di Pamekasan ini. Sebelum itu, kita beranjak kepada materi. Saya akan sedikit memberikan yel-yel semangat pagi kita. Undipah? Jaya, jaya, jaya. Satu kali lagi, Undipah? Jaya, jaya, jaya. Oke, untuk itu sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan masing-masing dan dipimpin oleh teman kalian itu bisa. Silakan. Mari teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih. Pada hari ini kita akan mengikuti pertemuan perkuliahan ketiga. Di mana pertemuan ketiga ini kita akan membahas sedikit tentang ide bisnis ataukah ide usaha dan bisnis. Sebelum itu, sebelum kita masuk ke materi yang mendalam, saya akan sedikit coba menggali pengetahuan kalian, menggali ilmu kalian tentang apa itu ide usaha. Ada yang bisa sedikit saja jelaskan kepada saya? Silakan. Jadi menurut saya itu Pak, ide usaha itu gagasan atau pemikiran awal untuk menciptakan suatu produk atau jasa yang bertujuan untuk menjadi sumber pendapatan finansial. Oke. Bagus. Baik ya, kita baru umuman awal penyegaran dari minggu lalu ke minggu sekarang ini. Saya akan bertanya kepada Anda, apa saja contoh ide bisnis yang menurut kalian sedang tren di hari kita ini? Silakan. Saya bisa? Saya Pak. Oke, silakan. Menurut saya ide yang lagi ngetren di era digital sekarang itu affiliate marketing Pak. Affiliate? Marketing. Oh iya. Karena menurut saya untuk kalangan mahasiswa seperti saya sangat mudah untuk mendapatkan komisi dari mempromosikan produk orang lain Pak. Secara tidak langsung, Anda sudah terlibat di pemasaran produk orang itu. Jadi itu dasarnya. Kenapa marketing itu banyak sekali digemari kaum milenial kayak kalian sendiri. Silakan. Saya Pak. Jadi usaha konvensional dan usaha digital itu adalah dua bisnis yang berbeda. Nah, bagaimana cara mereka memasarkannya maupun cara mereka berinteraksi dengan pelanggan. Nah, jadi usaha konvensional itu mereka memfokuskan interaksi langsung dengan pelanggan, ataupun mereka harus memasarkannya langsung dengan melalui toko fisik Pak. Oke, baik. Oke, nanti kita akan membahas lebih mendalam di pertemuan ke-7 sebelum ujian semester. Kita akan membahas tentang usaha konvensional ini. Oke. Selanjutnya kita sentralkan hari ini adalah mengapa teknologi bagian penting dari bisnis saat ini. Oke, silakan. Menurut saya, mengapa teknologi bagian penting dari industri bisnis, karena teknologi membantu meningkatkan efisiensi. Yang kedua itu mempercepat proses kerja. Ketiga dan yang paling penting itu memperluas jangkauan pasar. Wah, itu bagus. Cocok betul sekali. Jadi nanti di poin kedua ini saya sedikit mengupas ke Anda, memberi tahu Anda bahwasanya pertemuan ke depan sampai pertemuan ke ini kita akan membahas tentang teknologi dalam dunia digitalisasi. Bagaimana sentuhan teknologi akan mulai beranjak ke bisnis-bisnis, ke ide-ide kita. Oke, selanjutnya kita akan melihat perencanaan ide usaha digital. Bagaimana kita merencanakan suatu ide usaha digital.
Jadi berarti merencanakan ini ceritanya, belum actionnya atau belum membuatnya, karena nanti akan bertahap. Di mata kuliah studi kelalaian bisnis sebenarnya dasarnya bagaimana kita mengatur suatu bisnis dan bagaimana kita membuat bisnis itu apakah layak untuk kita. Tidak asal-asalan ada modal kita langsung buat bisnis itu. Tidak, kita harus punya tahapan-tahapan sebelum kita memulai bisnis itu. Inilah gunanya mata kuliah studi kelalaian bisnis. Dan kedepannya kita akan berencana di setelah pertemuan ke-9, 10 itu bagaimana Anda membuat analisis ke UMKM yang ada di sekitar kampus tentang apakah UMKM itu layak dikatakan bisnis modern atau tidak. Itu. Oke. Next. Kalimat atau bahasa yang paling pertama kita tahu mengapa ide digital itu penting. Jadi mengapa ide digital itu penting? Di sini kita bisa saya sudah paparkan di materi saya, Ide usaha digital penting karena mampu menjawab kebutuhan konsumen modern yang menginginkan solusi cepat dan praktis. Usaha digital juga lebih hemat biaya, mudah dikembangkan, membuka peluang inovasi tanpa batas terkait kemajuan teknologi. Kenapa saya dikatakan di sini menginginkan solusi cepat dan praktis? Karena kaum milenial atau anak muda sekarang dia maunya yang cepat dan praktis, tidak mau susah. Itulah kalian akan membuat ide bagaimana suatu bisnis itu ringkas. Tidak perlu kita panjang kalian berkali-kali, tidak usah. Kita langsung buat, rencanakan, buat eksekusi, jual. Oke, selanjutnya. Di sini kita lihat ide usaha digital adalah gagasan bisnis yang dirancang dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai inti dari proses produk atau layanan ide. Ide ini hadir untuk menjawab kebutuhan pasar melalui solusi berbasis internet yang inovatif dan efisien. Di sini kita lihat ada berapa ide usaha digital. Yang pertama, berbasis teknologi. Ide usaha digital menggunakan perangkat lunak, aplikasi dan sistem berbasis internet sebagai tulang punggung operasional. Terus kedua, solusi inovatif. Ide digital hadir untuk menjawab masalah. Ide digital hadir untuk menjawab masalah. Masalah apa? Karena banyaknya masalah yang ditimbulkan di awal pembuatan usaha bisnis. Banyak pasti masalah. Yang paling sering muncul itu adalah masalah keuangan, money and money. Makanya ada pernah seminar yang pernah saya ikuti, bagaimana kita membuat usaha tidak pakai uang, dapat uang. Dan itu usaha itu sebenarnya itu nanti saya akan bagikan ilmunya di pertemuan akhir di mata kuliah ini. Jadi bagi adik-adik semua yang mau tahu ilmu itu, hadirlah di pertemuan terakhir. Paham sampai sini? Oke. Terus yang ketiga, fleksibel dan scalable. Usaha digital mudah beradaptasi dengan perubahan pasar dan kebutuhan konsumen. Kenapa mudah beradaptasi? Karena dia mengikuti tren, dia mengikuti zaman, dia mengikuti keadaan, dan dia mengikuti tahun. Tidak mungkin tahun 2021 setelah COVID dan tahun 2025 sama bentuk model minuman atau model baju yang Anda inginkan. Yang dulu itu suka kotak-kotak, bisa saja 2025 ini suka yang polos-polos. Yang 2021 belum pakai jilbab, 2025 sudah pakai jilbab. Kenapa? Adanya tren dari masa ke masa, tahun ke tahun. Itulah namanya ide. Oh, saya akan membuat ide 2025 itu yang dulu itu orang malas pakai baju kotak-kotak, nanti 2025 kita harus pakai baju kotak-kotak. Itulah salah satu ide bisnis ini. Oke, next. Ciri ide usaha dan sumber. Ada berapa ciri-ciri ide usaha dan sumber? Yang pertama, berbasis teknologi. Yang kedua, usaha kantor. Dan ketiga, transpirasi tren data. Yang keempat, memecahkan masalah nyata. Dari 4 ciri dan sumber ide usaha ini, yang paling fenomenal menurut saya, yang perlu Anda ketahui paling adalah bagaimana memecahkan masalah nyata. Kenapa?
Karena bisa katakan sebelumnya, setiap awal pasti terjadi suatu masalah, pasti terjadi suatu problem. Inilah cara memecahkan masalah nyata. Yang perlu kita tahu adalah fokus pada solusi terhadap masalah yang konkret. Jadi kita harus tahu dulu masalahnya di mana. Contohnya kita tahu masalah keuangan. Berarti kita harus mencari solusi dari mana kita mendapatkan keuangan ini. Itu. Bagaimana kita harus mendapatkan modal untuk memimpin persoalan keuangan ini. Itu yang biasa terjadi di startup atau pengusaha muda. Yang dulu orang katakan pengusaha muda, sekarang katakan startup. Bagaimana caranya? Pasti ada jalan keluar itu. Kalau kita akan mencari solusinya bersama. Oke, selanjutnya. Langkah awal perancangan digital. Di sini ada beberapa langkah awal perancangan digital. Yang pertama itu observasi pasar. Perhatikan tren, perubahan perilaku konsumen dan masalah yang muncul di kehidupan sehari-hari. Pengamatan ini akan menjadi dasar untuk menemukan peluang ide bisnis. Kita pertama, kita harus observasi pasar. Dalam istilah kata, kita harus mencari tahu apa kira-kira yang sekitar bangsa pasar ini suka. Baru kita observasi. Terus yang kedua, validasi masalah. Apakah masalah ini konkret dengan usaha kita? Ataukah hanya sekedar masalah-masalah yang orang lain datangkan ke usaha kita karena mau menjatuhkan usaha-usaha kita? Itu. Dan ketiga, rumuskan solusi digital. Setelah kita memecahkan masalah, kita harus merumuskan solusinya apa. Jangan memecahkan masalah, menyelesaikan masalah tanpa ada solusinya. Seperti bahwasanya, Pak, saya tidak tahu selama ini, ya kita cari solusinya bersama, apa jalan keluarnya dan bagaimana ke depannya. Oke, nah ini. Langkah awal peran ide digital. Yang pertama ialah membuat prototip awal, membangun bentuk sederhana dari solusi digital seperti UML, markup, dan MVP atau minimal viable production. Tujuannya agar bisa divisualisasikan dan diuji lebih awal. Terus yang kedua, uji validasi ke target pengguna. Lakukan pengujian langsung kepada calon pengguna untuk mengukur minat dan efektivitas keseluruhan solusi dengan membutuhkan kebutuhan mereka. Dan ketiga, refleks dan penyempurnaan. Gunakan hasil uji validasi sebagai dasar untuk menyempurnakan produk. Perbaiki ini bisa berupa fitur, tampilan, dan bahkan pendekatan bisnis secara keseluruhan. Oke, next lagi. Konsep dan fisik usaha digital. Di sini setelah ide dirumuskan, langkah penting selanjutnya adalah membangun konsep visi bisnis. Konsep menjelaskan bagaimana ide dijalankan, sedangkan visi menjadi arah jangka panjang yang ingin dicapai oleh usaha digital tersebut. Kita bisa lihat ada 4. Yang pertama adalah nilai apa yang ditawarkan dulu. Fokus pada nilai yang ditawarkan, manfaatnya lah. Apa manfaat yang ditawarkan pada konsep usaha ini. Terus kedua, target pengguna. Targetnya siapa? Kaum finalis kah, media kah, ataukah orang tua yang mau kembali ke anak muda. Terus yang ketiga, model operasi digital. Jelaskan bagaimana bisnis akan berjalan secara online dan melalui platform aplikasi dan sistem layanan otomatis. Dan keempat, visi bisnis. Rumuskan tujuan jangka panjang agar menginspirasi arah pertumbuhan usaha dan memperkuat identitas brand. Oke, nah di sini kita bisa lihat sebenarnya apa sih itu bisnis. Sebelum kita masuk ide-idenya, kita harus tahu dulu apa itu bisnis. Kebanyakan orang tahu atau teman-teman tahu bisnis itu adalah cara untuk mendapatkan uang. Padahal tidak. Bisnis itu adalah seni. Bagaimana kita menjual produk dan mempengaruhi orang untuk membeli produk kita. Itu adalah bisnis. Pak, bagaimana kalau saya perantara?
perantara antara barang A ke barang C melalui B, bisa. Itu bisnis, berbisnis melalui teman. Itulah namanya tadi afiliat. Betul. Itu ada kaitannya kan dengan jawaban yang pertama tadi yang saya sudah jelaskan. Oke, selanjutnya. Terus fungsinya apa? Fungsi rencana bisnis. Yang pertama memberikan arahan dan strategi pengembangan usaha. Yang kedua, kelayakan ide sebelum dieksekusi. Yang ketiga, menarik investor dan mitra bisnis dengan proyek yang jelas. Saya kaitkan tadi dengan problem keuangan. Bagaimana kita mendapatkan uang untuk memulai bisnis? Yang itu adalah mencari investor yang percaya dengan ide bisnis kita. Betapa pentingnya ide itu supaya meyakinkan investor bahwa bisnis ini bukan hanya bisnis awal, tapi kita akan membuka usaha yang lebih besar terhadap bisnis, ide-ide bisnis yang saya sudah berikan ke kalian. Gitu. Jadi ide itu muncul ketika Anda menghayal. Jangan pernah mencoba membuat sesuatu tanpa ada hayalan dulu. Menghayal dulu, baru nanti Anda sudah tertarik semangat untuk melakukan hayalan untuk apa namanya lagi untuk mengabulkan hayalan Anda. Oke? Terus membantu mengambilkan keputusan berbasis data. Itu fungsinya. Selanjutnya, di sini karakteristik rencana bisnis jelas dan realistis dan berbasis data, terstruktur dan mudah dipahami dan fokus pada nilai tambah dan potensi pasar. Komponen rencana bisnis ada 3 komponen rencana bisnis. Yang pertama adalah ringkasan eksekusi. Yang kedua, analisis pasar dan strategi pemasaran. Dan yang ketiga, proyeksi keuangan dan rencana operasional. Bagaimana kita memproyeksi keuangan, bahwasanya nanti ke depannya apabila bisnis sudah jalan, kita akan membuat operasional yang semakin mendalam agar bisnis ini bisa mencapai daerah-daerah yang belum pernah terjangkau. Oke, selanjutnya. Di sini kita lihat kesimpulan dari materi kita kali ini adalah ide usaha digital merupakan solusi. Jadi merupakan solusi inovatif berbasis teknologi untuk menjawab kebutuhan pasar yang modern. Jadi kalau ada pasar ini tidak modern, tidak masuk dalam ruang lingkup kita. Terus proses merencanakan mulai dari observasi pasar, validasi masalah hingga pengujian solusi agar ide dapat dijalankan secara efektif. Diperlukannya rencana bisnis mencakup komponen penting seperti ringkasan eksekutif, analisis pasar, strategi pemasaran, dan rencana operasional dan proyek keuangan. Dengan pendekatan yang sistematik, ide digital dapat berkembang menjadi bisnis layak, relevan, dan menjadi bisnis yang akan terus berkelanjutan seperti ini. Kata-kata saya adalah tidak ada bisnis itu yang langsung terbang. Pasti semua bisnis itu mulai dari merangkak, merayap, terus berjalan lalu lari. Terima kasih. Ada pertanyaan kita sharing hari ini? Ada pertanyaan terkait materi ini? Oh ya, silakan. Baik, saya sangat tertarik dan terkesan dengan apa yang Bapak bawakan hari ini. Mungkin Bapak bisa berikan kepada saya pemahaman tentang apakah ide bisnis bisa digunakan di semua macam usaha. Di sini mungkin kami akan memulai usaha yang berbeda-beda. Apakah ide bisnis itu bisa kami gunakan? Oke, terima kasih. Jadi saya sangat tertarik dengan pertanyaan siapa namanya tadi? Aurel. Kenapa ide itu kita harus lihat dari bisnisnya? Saya sampul tadi tentang baju yang polos dengan yang kotak-kotak. Tidak mungkin bisnis baju dengan bisnis makanan kita samakan. Karena makanan itu harus mengikuti tren tempat kaum pembelian itu berkumpul. Itu pertama. Kedua, bagaimana memviralkan kafe itu? Contoh kayak kita menyampaikan kafe, itulah salah satu ide. Banyak kafe yang terbuka di Makassar atau khusus di Makassar itu dari
sektor viral di TikTok lah, di IG lah dan sebagainya. Berbeda dengan baju. Baju kalau mau diviralkan banyak yang komentar, cukup kita ambil artis kah atau endorse kah yang memakai produk-produk baju itu supaya banyak tahu, oh ternyata Unifa mendesain baju kota-kota dan sebagainya. Itu. Jadi tergantung dari bisnisnya apa dulu, baru kita bisa merencanakan ide bisnis itu. Oke, saya close dari hari ini. Semoga kita ke depannya minggu depan diberikan kesehatan, umur panjang, bisa bertemu lagi dan bisa mendapatkan ide-ide ilmu bisnis dari saya sendiri. Saya Bapak Luar Biasa SSMM, terima kasih untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda telah menyaksikan video dokumentasi proses pembelajaran saya pada pertemuan ketiga mata kuliah studi kelayakan bisnis yang berfokus pada perencanaan ide usaha. Saya berharap video tersebut dapat memberi gambaran yang nyata terhadap pendekatan yang saya terapkan di dalam proses pembelajaran yang tidak hanya berorientasi terhadap pemahaman teori, tetapi juga pada pengembangan kompetensi praktis dan kesiapan mahasiswa menghadapi tantangan industri digital. Terima kasih saya sampaikan kepada Kemendikti Sentek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan LLDikti 9 Wilayah Sultan Batara serta seluruh tim sertifikasi dosen SMART 2025 atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga menyampaikan terima kasih terhadap pimpinan Universitas DIPA Makassar beserta jajarannya, rekan-rekan dosen, serta seluruh mahasiswa yang telah berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.